Sehat anak-anak? Sehat. Sudah siap kalian belajar? Sudah. Oke, sekarang kita doa dulu ya. Saya minta untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Marilah teman-teman kita awali hari ini dengan berdoa. Sikap sempurna berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan berdoanya kalian nanti hari ini pembelajaran kita berjalan lancar, gitu ya. Yuk coba kita membangkitkan semangat kita sebelum belajar. Oke, siap? Siap. Ya, yuk. Siapa kita? Dinamis. Dinamis. Jaya. Yuk, tetap belajar Pancasila. Iman takwa, akhlak mulia, berbineka, mandiri, gotong royong, kreatif, benar kritis. Kami belajar berprofil Pancasila. Merdeka. Oke. Ya, terima kasih. Ingat tidak kalian dengan pembelajaran kita kemarin, yaitu puisi rakyat. Siapa yang tahu puisi rakyat? Ayo, puisi rakyatnya apa? Ayo, puisi rakyat. Yo, puisi rakyat. Siapa yang tahu? Boleh tunjuk jari. Puisi rakyat. Siapa yang tahu? Ya, Kak Haida. Puisi rakyat adalah sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masyarakat tradisional. Iya, sastra lisan yang berkembang di masyarakat. Oke, yang lainnya siapa yang tahu puisi rakyat? Puisi rakyat apa? Ayo, siapa yang tahu? Ayo mas. Halo. Halo, siapa yang tahu? Oke, ya betul ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Maida tadi, yang namanya puisi rakyat itu adalah sastra lisan yang berkembang di mana? Di masyarakat tradisional. Tradisional itu kapan tuh? Zaman dahulu ya. Nah, terus sekarang Krisna mau tanya, yang macam-macamnya puisi rakyat itu siapa yang masih ingat? Macam-macam puisi rakyat, ya? Iya, betul sekali. Nah, macam-macam puisi rakyat itu ada berapa? 3. Yang pertama, yang kedua, oke ya. Untuk saat ini kita belajarnya tentang puisi rakyat cukup ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masuk dengan teks fantasi. Nah, apa yang kalian ketahui tentang cerita fantasi? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, tunjuk jari ya, Mas. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergambar fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Oke, ya, diulangi biar keras, yo. Ya, yo, coba. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergambar fantasi dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Oke, bagus. Ya, betul ya, Mas. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Nah, terus di dalam film Doraemon itu apa yang terjadi di dalam cerita tersebut?
keajaiban. Ada lagi? Bisa terbang. Ayo sama saja ya. Keajaiban terjadi di dalam cerita. Masa iya enggak? Kalau yang namanya orang kok bisa terbang? Iya enggak? Terus Doraemonnya mengeluarkan kantong ajaib. Kantong ajaibnya isinya apa? Pintu, ya toh? Sekali dia masuk pintu, terus apa yang terjadi? Pindah alam. Itu kenyataan tidak? Tidak. Bisa tidak kalian mempraktekkan? Kalian keluar pintu, terus kamu di dunia lain? Tidak, ya. Karena kalian itu benar-benar nyata. Berarti kalau Doraemon itu adalah cerita yang tidak nyata. Oke, coba kita lihat. Nah, ini nanti elemen kita adalah membaca dan memirsa ya. Ingat, nanti kalian saya minta untuk membaca dan memirsa. Memirsa itu mengamati. Mengamati apa? Mengamati cerita. Cerita apa? Fantasi. Betul. Terus, nah ini tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini adalah kalian peserta didik mampu menganalisis perubahan lebih rinci dalam alur cerita. Nah, terus teks naratif dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang membaca dan memirsa. Nah, nanti di kegiatan kita nanti ya. Oke. Terus coba kita lihat di sini. Ini bab berapa? Kalau kalian tahu? Bab 3. Setelah apa? Setelah materi apa? Ya, betul. Nah, ini tadi sudah kalian menjawabnya. Nah, cerita fantasi itu apa sih yang sebenarnya? Nah, cerita fantasi adalah cerita yang bersifat khayalan atau imajinatif. Itu saja cukup. Kalau sudah imajinatif, sudah khayalan, itu berarti kalian. Kemudian yang terakhir adalah mencatat hal-hal yang penting yang ada di dalam cerita. Isi cerita itu apa sih? Yang pertama, terus yang kedua bagaimana, yang ketiga bagaimana, nah sampai yang terakhir, gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak. Yuk coba kita lihat film ini. Ya. Kita amati, coba, ayo. Siapa yang ngantuk tunjuk jari? Aku, ya. Jangan ngantuk ya. Kita lihat. Nih. Nanti silakan kalian amati cerita tersebut. Siapa saja tokohnya, terus apa saja masalahnya yang ada di situ, kalian nanti harus bisa menjawab. Ya, yuk. Mereka berdua jatuh ke tanah bersamaan. Sepatu mereka yang bersinar tertangkap oleh mata si gadis pemalas. Sepatu itu adalah sepatu yang ia idam-idamkan. Wah, aku sangat suka sepatumu. Oh, benarkah? Terima kasih. Iya, menurutku sepatu ini memang sangat cantik. Bisakah kau memberitahuku di mana kau bisa mendapatkan sepatu itu? Karen menjelaskan tentang sepatunya yang hanya satu-satunya yang dibuat khusus untuknya. Gadis pemalas sangat sedih ketika mendengar itu. Tapi, jika kau bisa memberikanku 3 kantong emas, aku akan memberikan sepatu ini untukmu. Gadis pemalas menerima tawaran itu dan mengatakan dia sebenarnya orang kaya walaupun tidak punya emas sebanyak itu. Namun gadis pemalas yang belum pernah bekerja sebelumnya mendapatkan pekerjaan di toko roti keesokan harinya. Pemilik toko memintanya untuk membuat 10 buah roti dan menempatkannya di dalam keranjang. Gadis pemalas mulai membuat adonan dengan susah payah. Ia sudah mulai bosan ketika ia mulai membuat roti kedua. Pekerjaan ini tidak cocok untukku. Aku jadi kotor
begini? Ketika pemilik toko sedang tak memperhatikannya, ia meremas kertas kantong di samping dan melemparkannya ke dalam keranjang. Ia meletakkan 3 potong roti yang baru saja ia buat, agar rotinya muncul seperti semula. Wow, kau menyelesaikannya dengan tepat waktu. Itu bagus. Ini skandal emas untukmu. Gadis pemalas itu lari ke rumah seketika meraih kantong emas dan ia tak pernah datang lagi ke toko itu. Tinggal 2 kantong emas lagi. Kalau aku sudah mendapatkannya, sepatu itu akan jadi milikku. Keesokan harinya, gadis pemalas mendapatkan pekerjaan di grosir dan penjahit rasa iba pada gadis pemalas dan mengejarnya untuk mengobatinya. Mereka berhasil menangkapnya meskipun dengan susah payah dan melepaskan sepatu dari kakinya. Ya, kira-kira kalian sudah tahu isi yang ada dalam cerita tersebut? Sudah. Kira-kira apa saja yang ada dalam cerita itu? Siapa yang berani tunjuk tangan? Ayo, siapa berani? Siapa? Siapa? Dari saat sini ada yang mau? Mbak Lydia, boleh? Enggak. Soalnya, cerita apa saja yang ditampilkan dalam film tersebut? Masalahnya apa saja yang muncul? Pemalas dan tidak jujur. Pemalas dan tidak jujur, mengandung nilai moral, ya tidak? Iya, nilai moral yang disampaikan pengarang dalam cerita tersebut. Yang pertama, kita harus jujur. Nah, dimanapun kita berada, kita harus bersikap jujur. Yang kedua, apa? Nah, bekerja keras. Nah, kita boleh tidak bermalas-malasan. Ya, dimanapun kita berada, kita harus apa? Bersemangat, harus rajin, harus apalagi dalam pembelajaran. Nah, di situ sudah memberikan gambaran kita harus bekerja keras. Kamu juga harus bekerja keras dalam apa? Belajar untuk apa? Masa depan, menuntut ilmu untuk meraih segala cita-cita. Ya tidak? Nah, ada lagi yang disampaikan dalam cerita? Ayo, ada lagi? Apa? Oh, enggak. Oke, boleh? Tengah ngantuk. Nah, kira-kira di situ ada nggak keajaiban? Ada. Kira-kira apa keajaibannya? Sepatu ajaib. Nah, kenapa sepatu ajaibnya? Bisa bergerak, berjalan sendiri. Tadi kita tidak boleh bohong. Kita harus bekerja keras. Nah, kira-kira di situ tokohnya ada berapa? Tokohnya ada berapa? 5. Tokoh utama ada berapa? 1. Boleh. Terus tokoh yang lainnya termasuk apa? Sampingan, tambahan. Kira-kira di situ tokoh utamanya siapa? Kenapa kok kalian menganggap si gadis pemalas itu menjadi tokoh utama? Betul. Difokuskan, yang sering muncul, ya, sering dibicarakan, sering ditampilkan. Nah, itu ciri-ciri tokoh utama. Nah, kira-kira di situ latarnya. Nah, latar itu ada 3. Yang pertama latar tempatnya di mana? Di pasar, di rumah,
Nah, digrosir ayo di toko itu tadi ya. Terus tadi sudah latar tempat, latar suasananya ramai karena di pasar, betul. Terus gimana? Ayo, suasananya panas karena apa? Karena siang ya, di luar ruangan siang hari. Terus ada lagi? Senang. Karena senangnya apa? Iya, mendapat sepatu ya, sepatu. Nah, terus, nah kira-kira kalian bisa nggak menceritakan cerita gadis pemalas dari awal sampai akhir? Bisa nggak? Bisa ya, karena sudah ada gambaran di sini, ya nggak? Nah, kalian kalau diminta untuk berbicara, menceritakan kembali harus bisa, harus yang. Nah, ya, sekarang ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kemarin sudah saya informasikan untuk pembentukan kelompok ya. Kelompok kerja sudah dibentuk kalian? Sudah. Nah, kalian sudah sesuai dengan duduknya masing-masing kelompok? Oke, ya terima kasih. Nah, nanti kita akan membagikan lembar kerja kalian. Nah, di sini ada 2 teks cerita fantasi. Nah, biar kalian nanti tidak sama ya, biar nanti berinovasi, bermacam-macam jenisnya. Nah, di sini ada cerita fantasi, cerita teks narasi, yaitu Batu Menangis. Nah, silakan nanti kalian baca, terus nanti kalian analisis ya, kalian tuangkan dalam LKG. Nah, nih masing-masing kelompok saya berikan 1 baca, masing-masing anak bacaannya. Nih, silakan baca ya. Satu-satu saja. Biar semuanya membaca. Nah, ayo dibaca ya Mas ya. Nanti kalau sudah kita presentasikan biar dianalisis oleh teman kelompok lainnya. Bukti tes. Nah, kira-kira kamu temanya apa? Mana dia? Nah, yaitu temanya, tapi tema itu apa? Teksnya bisa disampaikan. Tema itu biasanya terdapat di mana? Di dalam bacaan. Nah, tema itu tidak menyimpang dari sebuah bacaan dalam cerita maupun film. Merasa kesulitan? Kesulitan. Apa yang menjadi kesulitan kamu? Membaca. Bu, saya malas membaca. Berarti pada dasarnya kalau kalian malas membaca, tidak mau bekerja keras, tadi sudah ditampilkan ya. Lalu maju dalam teks dijaga amanat, jangan menggunakan kepada orang tua sendiri. Iya. Kira-kira menurut Kang Mas, hasil presentasinya, hasil LKPD-nya itu tepat belum?
Belum. Kenapa? Karena kurang lengkap. Iya, pertama kurang lengkap. Terus yang kedua, Latarnya kurang. latarnya hanya satu. Itu. Oh ya, ada lagi? Masih banyak yang mau. Oh ya, berarti masih banyak yang belum dikerjakan. Ayo Mbak Vina, nggih. Nah, diperhatikan. Nanti kerjasamanya ditingkatkan kembali. Oke, yuk Mas yuk. Coba kamu baca punya teman kalian, dibaca saja. Yuk, coba kira-kira bagaimana bisa kamu teliti. Arina, Deswita, Tia, Sika, Nela, Rizky, nomor presentasi 8, 19, 32, 31, 25, 22. Ya, langsung. Fotokan sepasang sepatu merah di dalam saya kami karena sepatu itu membawa ini Ya. Ayo, apa? karet lalu sepasang suami istri malaikat Iya. dalam teks semuanya dalam cerita Iya. latar rumah Oh, tidak ada. Ya, menurut Mas, kira-kira itu hasil teman sudah tepat belum? belum Belum. Belum yakin belum ya? Karena apa Mas? Kok belum tepat? Oh, tidak lengkap ya, penjelasannya kurang lengkap. Ada lagi Mas? ya latarnya ini Oh, latarnya tidak ada bukti teksnya ya, harusnya dicantumkan. Berarti kalau tidak disampaikan di dalam kolom tersebut nilainya tambah atau kurang? Nah, gitu ya. Nanti diperhatikan lagi ya. Terima kasih Mas. Yuk lanjut. Ya, oke. Wah ini. Ya. 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 Butuhkan sepatu merah. Ya. Bapak dan korban karena Ratu suami istri penjual sepatu. Ya, bukti teksnya ada tidak? Tidak. Tidak. Kira-kira hasil teman kamu itu sesuai belum? Belum. Belum. Karena apa? Oh, halo ya, Mbak Alena, oke. Banyak yang masih kosong. Nah, terima kasih Mas atas masukannya. Tapi isinya betul belum? Sudah. Oh ya. Nah, nanti dilengkapi lagi ya Mbak ya. Yuk, Mbak. Halo. Nih. Oh iya iya iya. Nih. Yuk. Nama peserta didik kemarin Karis dari anak durhaka. Iya. 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 Oke. Bukti dalam teks. Akhirnya darimu memutuskan ikut ibu yang memasak sayur ke pasar. Setiap hari ibu bekerja keras membeli sayur sejak pagi. Sebuah bukit jauh dari pemukiman penduduk di Kalimantan Barat. Betul kan? Kira-kira menurut kalian hasil karya teman kalian itu sudah sesuai belum? Belum. Karena apa? Bisa kamu jelaskan? Kurang lengkap. Kurang lengkap. Terus? Tidak jelas. Oke, ya tidak jelas. Terima kasih. Nanti diperhatikan lagi ya Mas Farid ya. Ini Mas Farid ya. Diperhatikan lagi ya. Oke, lanjut kelompok yang berikutnya. Yuk dibaca. Nama peserta
Raditya, Safira, Asifa, Atika, dan Gaira. Iya. Tema, butuhkan sepasang sepatu merah. Putih dalam teks berada di judul. Dan penokohan Karen, Ratu, Malaikat, dan suami istri pembuat sepatu. Putih dalam teks karena nama gadis itu seorang perempuan kaya bernama Ratu. Karena bertemu dengan malaikat dan seorang suami istri pembuat sepatu. Amanat, jangan sombong dan jangan melakukan kejahatan. Iya. Menurut kamu Mbak, kira-kira hasil karya teman-temanmu itu sudah benar atau belum? Belum. Belum. Tepat atau belum? Belum. Belum. Kenapa? Banyak yang kosong. Oh ya, berarti masih ada beberapa yang belum dikerjakan. Oh ya, terima kasih. Berarti masih ada yang belum dikerjakan. Oke, lanjut. Terakhir. Sudah. Oh. Sabar. Parah ya. Yuk, dibaca aja kakak. Kelas 7 tema Ratu menangis. Putih dalam teks karena janji berhenti kepada ibunya. Dan kenapa ibu terjadi? Karena di tes tersebut menceritakan ibu terjadi. Janganlah jadi anak bapak, karena dia menyuruh orang tuanya sekali. Oke, kira-kira menurut kamu sudah sesuai atau tepat atau belum? Belum. Kenapa? Masih ada yang kosong. Oke, ya, masih ada yang isi ya Mbak ya. Ya, terima kasih. Nah, dan sekarang coba dikumpulkan. Sudah ada nilai? Sudah ya? Oke, ya, silakan dikumpulkan. Iya, sudah dinilai ya. Nah, oke, dikumpulkan dulu hasilnya. Nah, berarti ya, yuk sini. Nah, ya, oke, ya, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa apa yang namanya cerita fantasi itu ada unsur intrinsiknya. Yang pertama apa? Tema. Yang kedua yang ketiga alur, latar, amanat. Nah, itu harus kamu pahami ya. Nah, ada yang ditanyakan sampai saat ini? Tidak. Oke ya. Sekarang kita langsung isi. Nah, ini sebentar ya. Cepat saja. Yuk, cuma checklist. Nah, yuk. Silakan kalian. Siapa? Nah. 1, 2, 3, 4. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan kalian kerjakan. Yuk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yuk. Gampang sekali. Coba. Silakan kalian refleksi pembelajaran kita hari ini tadi. Kira-kira. Oh kurang. Oh ya. Kalian tinggal baca petunjuknya. Berilah tanda cetak pada jawaban yang sesuai. Jangan lupa diberi nama ya. Nah, sudah. Saya dapat menemukan informasi pada teks fantasi yang saya baca. Kamu sudah bisa atau belum? Gampang sekali. 5 menit selesai. Boleh? Dikumpulkan? Oh ya. Walau sudah dikerjakan. Nah.
bisa belum menemukan informasi yang ada pada teks cerita atau film cerita fantasi? Sudah. Yang kedua, saya dapat menyimpulkan isi teks atau cerita fantasi. Bisa belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Berarti perlu belajar kembali. Saya dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks fantasi dengan tepat. Sudah belum? Nah, yang terakhir, saya dapat menelaah. Nah, sudah? Perlu belajar lagi ya. Untuk hari ini kita cukupkan ya. Pembelajaran hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Nanti di lain kesempatan kita bisa melanjutkan materi teks fantasi lagi di elemen yang lainnya. Kalau yang sekarang itu adalah menuliskan dan membaca, yang besok akan menggunakan elemen lain, yaitu elemen tulis teks cerita fantasi menggunakan bahasa kalian sendiri dengan baik. Begitu ya? Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita selesai berjalan dengan lancar. Alangkah baiknya kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk, saya minta kepada ketua kelas. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Krisna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.